Seperti yang kita ketahui bahwasannya anime Oshinoko dari pertama kali rilis ya, dari awal perilisannya tuh banyak sekali permasalahan, konspirasi, bahkan kontroversi di kalangan pencinta anime. Apalagi episode pertamanya begitu kan. Terutama kalian para pembaca manganya yang pastinya sudah tahu beberapa kisah atau kejadian Oshinoko yang memang mungkin memiliki referensi atau mengambil fakta-fakta dari dunia nyata, seperti ya menyinggung fakta nyata tentang dunia hiburan tuh kayak gimana, sisi gelapnya bagaimana. Dan bahasan kali ini bakalan sensitif karena gue akan membahas seputar itu, jadi mohon kerjasamanya dalam menonton pembahasan kali ini. Gue bakalan ngebahas sekaligus ngasih pendapat gue mengenai salah satu perdebatan anime Oshinoko. Mohon maaf ya, gue sering banget bahas anime karena memang kayaknya banyak konten ya anime. Jadi ya, perdebatan Oshinoko kali ini gue akan menyinggung masalah episode 6, dimana kita diceritakan kisah Akane di balik layar, yang bisa dibilang mereferensikan kasus dari Hana Kimura yang selalu gue bilang sebelum-sebelumnya ya. Terutama pas bahas episode ke-6 kayaknya gue juga sedikit menyinggung ya masalah Hana Kimura itu seperti apa kasusnya, yang viral di Jepang sana tahun 2020 lalu lah kalau nggak salah ya. Memang udah lewat dan udah cukup lama ya, tapi ya perdebatan mengenai episode ini masih berlanjut ternyata sampai sekarang. Dan ya, ini bakal membuka jalur permasalahan lainnya yang mungkin gue bakal bahas di part kedua karena permasalahannya masih seputar anime inilah. Jadi untuk mempersingkat, episode 6 dari Oshinoko ini mendapat banyak perhatian, bahkan sampai trending di mana-mana ya. Dan hingga akhirnya sampai ke jangkauan, sampai ke telinga, sampai ke apapun yang bisa kalian sebutkan, sampai ke peneng ya ibunya Hana Kimura. Pokoknya sampai ke lingkup ibunya Hana Kimura itu mendengar sendiri ya. Dan di sini kalian harus udah tahu apa reaksinya ibunya Hana Kimura terkait berita ini, apalagi anime ini. Hal ini tentu aja memicu amarah dari ibundanya Hana Kimura sendiri, karena sampai di titik dimana dia meminta kita semua untuk tidak menonton episode ini, karena episode ini bisa dibilang menurut perspektifnya dia ya berasal dari anaknya, karena memang mirip banget sih, dan itu kemungkinan besar kan memang iya. Dan ya, bahkan sempat keluar statement bahwa sana pihak studio dari anime ini atau bahkan pihak animasinya itu hanya menjual cerita anaknya sendiri untuk uang, demi cuan-cuan pundi-pundi uang gitu, karena memang episode ini memang viral dan membuat Oshinoko tuh naik lagi waktu itu ya. Jadi wajar aja kalau misalnya mengarah ke situ pemikiran ibunya. Gue sedangkan tidak bisa memberikan pendapat apa-apa ya terkait masalah ini, karena satu sisi ya posisi ibunya di sini nggak ada yang salah sama sekali. Jadi memang dari awal ibunya memang punya hak untuk memberikan pendapat dan berhak marah juga terkait apa yang terjadi gini. Apalagi ceritanya benar-benar menyedihkan kan, anaknya aja diadaptasikan ceritanya begitu saja tanpa, katanya sih tanpa ada persetujuan ya dari ibunya, tanpa izin dari pihak studio pun nggak memberikan sama sekali. Jadi ya, dan Asakasa pun juga belum ada ya, sebagai pengamat Oshinoko itu sendiri pun belum ada konfirmasi apa-apa. Namun episode tersebut juga kita sudah diperingatkan bahwa segala kejadian itu hanya kebetulan belaka, dan pihak studio juga menyinggung dan tidak menyinggung pihak manapun lah. Jadi pihak studio juga menyinggung masalah ini juga hanya referensi aja gitu. Terlepas itu benar atau enggak, tetap saja ini menjadi masalah yang besar apabila dia memang benar-benar menjual cerita sedih orang lain. Kita bukan pertama kali lah lihat cerita sedih orang lain lah ya. Bahkan di anime bukan pertama kali juga, cuman memang jarang. Karena anime kan biasanya kan fantasi terus, fiksi terus. Tapi kalau ini mengambil dari kisah nyata, tentu aja pasti banyak kontroversinya. Ibunya beranggapan kalau studio cuma menjual cerita anaknya demi uang. Sebenarnya nggak salah, karena memang tujuan pembuatan adaptasi anime itu selain mempromosikan manganya ya, apalagi gitu, selain mendapatkan pundi-pundi keuangan, pundi-pundi keuntungan gitu. Dari animenya juga mendapatkan keuntungan juga kan kalau misalnya tayang dan viral. Namun menurut gue Asakasa tidak membuat cerita hanya cerita Akane ya demi uang aja gitu. Ya, uang prioritas pertama lah ya, cuman prioritas keduanya ya sebagai pesan yang ingin disampaikan Asakasa, kalau misalnya teguran sekaligus pengingat akan bahayanya cyberbullying, seperti yang gue bilang di bahasan itu sebelumnya, yang selalu terjadi di dunia maya, bahkan sampai sekarang masih terjadi. Jadi ya,
Sebenarnya kasus mengenai ini juga bukan cuma anak Kimura aja yang mengalami hal ini, cyberbullying sampai bunuh diri, bukan cuma anak Kimura. Banyak kasus yang sama di luar sana yang nggak terekspos, bahkan nggak ketahuan karena mungkin memang tidak viral atau bagaimana. Tapi ya mungkin itu juga bisa menjadi dorongan bagi Asakasa untuk mengadaptasi ceritanya. Cuman ya memang itu cuma sebagai pengingat aja akan bahayanya cyberbullying. Namun memang benar kalau misalnya kasus yang viral memang anak Kimura kebetulan ya. Dan gue yakin bukan kebetulan kalau misalnya animenya sendiri punya banyak referensi ke arah sana, seperti insiden Teres House dan juga insiden anak Kimura memang mengarah ke sana karena memang banyak kemiripan. Namun kalau itu kita hanya melihat dari sisi negatifnya aja gitu. Jujur aja, tanpa anime ini, terutama tanpa episode 6 dari anime ini yang menceritakan ceritanya Akane, mungkin gue nggak akan tahu siapa tuh anak Kimura. Karena jujur, insiden Teros House tersebut juga gue juga nggak bakalan tahu, karena memang faktanya ini kejadian di tahun 2020 ya kalau nggak salah ya. Dan gue juga baru tahu kalau anak Kimura itu blasteran Indonesia, jadi ada darah Indonesia juga, ada darah kitanya juga. Karena walaupun ini viral di Jepang sana, gue nggak pernah dengar beritanya sama sekali tahun 2020 lalu. Tahun 2020 lalu gue masih sering nonton TV ya, walaupun memang ya lebih sering ke HP sih, cuman beritanya nggak sampai di gua. Apalagi bertepatan dengan COVID juga yang masuk Indonesia kan, gue juga belum anu-anu banget, baru-baru banget sering-sering nonton anime tuh pas COVID, dan gue belum tahu berita-berita kayak begini. Dan maklum aku bukan orang yang baca berita sering-sering, ngelihat sekilas sih ada, tapi gue nggak pernah baca berita ini sama sekali, apalagi ingat hal kayak gini. Gue nggak bisa menyalahkan ibunya Hana Kimura sekali lagi, karena memang dia berada di posisi yang tepat. Namun gue sedikit kecewa aja, karena sepertinya ibunya tuh masih shock mungkin ya, dan masih beranggapan atau berpikiran bahwa dunia masih jahat pada anaknya, kayak studionya yang jual cerita sedih anaknya. Itu kan cuma persepsi dari ibunya aja, padahal sebenarnya kita juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Trauma ibunya memang nggak bisa dihilangkan begitu aja. Namun gue masih berharap semoga ibunya mengambil sisi positifnya juga, jangan negatifnya aja. Karena ini kan justru yang gue paling kesal tuh ya pada orang-orang yang membuli Hana Kimura, itulah yang patut dipertanyakan keberadaannya. Dunia internet memang luas dan kemungkinan bakal susah nyari orang-orang gitu, tapi dosa mereka yang bakalan tetap ada. Dan ini juga menjadi teguran buat mereka gitu. Lu kemana pas ini anak nggak ada, lu kemana gitu. Kemana juga teman-teman Hana Kimura, bahkan studio produksi Teres House bertanggung jawab ketika kejadian itu terjadi. Gue nggak menyalahkan teman-temannya, karena mungkin teman-temannya memang memiliki penyesalan karena gue nggak tahu apa-apa. Tapi ya pertanggungjawaban dari Teres House studionya, pihak produksinya juga mana sampai sekarang pertanggungjawabannya belum ada. Dan ini bisa menimbulkan masalah baru lagi ke depannya, yang gue bakal bahas di part kedua. Gue tetap mendukung ibunya, karena memang ibunya punya hak atas apapun yang bersangkutan dengan anaknya, baik itu cerita ataupun ya seperti yang gue bilang di awal-awal tadi. Gue juga berharap Asakasa tuh memberikan yang bersangkutan ya, meyakinkan ibunya agar tidak menjadi penyesalan lagi ke depannya gitu, tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih luas lagi. Dan buat kalian para haters Oshinoko serta penyebar hoax mengenai animenya yang banyak banget ya di Facebook, kalian adalah definisi dari orang-orang goblok dan tolol. Karena memang banyak menjadikan permasalahan itu sebagai senjata untuk menjatuhkan animenya. Bahkan gak usah nonton anime ini, banyak ininya nih. Bahkan menyebar hoax ya, konspirasi buruk kepada orang lain yang menurut gue yang janganlah merusak atau memperburuk keadaan kayak gitulah. Udah ada masalah ya, gimana caranya buat menyelesaikan masalah, bukan memperburuk. Tapi orang-orang kayak gitu nggak bakal hilang, karena lagi-lagi ini dunia maya, kita nggak tahu rumah dia di mana. Jadi kalau misalnya dia ngata-ngatain kita nggak bisa samperin rumahnya dong. Ya mungkin sekian aja pendapat dari gue mengenai kontroversi yang beredar ini dari ibunya Hana Kimura. Semoga cepat terselesaikan aja lah ya permasalahan ini. Walau memang udah ada masalah baru lagi yang merembet kemana-mana, cuman itu nanti aja gue bahasnya. Intinya kalau ini cuman animasi, cuman adaptasi doang, ada kemiripan atau enggak, kebenaran atau enggaknya ya tergantung kita yang bagaimana menyerapinya aja. Ini kan cuma tontonan fiksi berbasis dari dunia nyata, ya dianggap sebagai pembelajaran aja.
nggak perlu dikaitkan atau dibawa ke dunia nyata sekalian gitu, nggak perlu. Oke, gue sudahi video kali ini ya. Stay safe dan bye bye di next pembahasan. Ditunggu aja pembahasan selanjutnya, nggak akan lama lagi gue akan rilis masih seputar ini. Jadi bye bye.